Aisyah, dan aku akan menceritakan kisah nyata yang horor dari sang penulis yang kita sebut saja namanya Tukiem. Oke, langsung saja akan aku bacakan. Inilah kisahku. Kejadiannya sekitar setahun yang lalu. Aku bekerja sebagai babysitter di salah satu majikan di Jaksel. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Sampai pada akhirnya majikanku pindah rumah ke salah satu daerah yang dimana kondisi rumahnya itu memang sudah lama tertinggal atau tidak ditempati oleh orang. Aku tidak menyadari kalau ternyata tempat yang aku tinggali ini ada makhluk halus yang berniat jahat kepadaku. Aku tidak pernah menyadari ada yang salah dalam diriku ini, karena saking sibuknya pekerjaanku setiap hari. Dan ternyata, selama 3 bulan terakhir ini, sukmaku dibawa oleh sesosok makhluk lain di sebuah hutan. Aku merasa meskipun sangat sibuk bekerja dan selalu lelah, entah kenapa, aku selalu merasa kesepian dan sendirian di hutan. Setiap hari, aku selalu merasa lelah seperti habis lari berkilo-kilometer jauhnya. Dan aku juga merasa kehausan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, selama 3 bulan itu, ternyata sukmaku selalu dibawa ke hutan. Sampai akhirnya, aku merasa ada yang aneh, dan aku pun bercerita kepada rekan kerjaku. Seperti ada yang aneh, ada 3 macam bajuku yang hilang, sudah dicari kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya juga. Setelah 3 minggu ketiga bajuku hilang, aku menemukannya kembali, dan sudah berada di dalam lemariku. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba ada di dalam lemari, dan aku pun berpikir, kenapa yang hilang itu harus 3? Kenapa enggak 2, atau 4, atau 5? Kenapa harus 3? Dan ini berhubungan dengan angka 3. Rekan kerjaku bilang kalau ini tuh bahaya, karena dia juga pernah mengalami hal tersebut. Saat itu juga, aku ingat semua yang terjadi kepadaku selama 3 bulan terakhir ini. Aku selalu berlari dalam hutan. Aku pun cuma bisa nangis saat itu dan mengatakan aku ingin kembali ke keluargaku. Di hutan, aku dijaga oleh banyak makhluk yang aku tidak mengetahui dia siapa dan asal-usulnya dari mana. Mereka kecil-kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak, sekitar 1000-an atau bahkan bisa lebih. Karena perasaanku semakin tidak karuan, bahkan aku merasa tidak bisa mengontrol diri. Aku berpikir, aku ini kan sibuk bekerja. Kenapa yang aku rasakan ini selalu berada dalam hutan, kesepian, menangis, lelah, dan itu terjadi selama 3 bulan. Akhirnya, aku bercerita kepada mama di kampung. Mungkin namanya ikatan batin itu kuat. Mama merasakan sesuatu yang tidak baik. Dan mama pun memaksaku untuk segera pulang. Aku tidak mau, dan aku ingin masih bekerja di sini. Karena aku sayang momonganku dan juga kasihan sama ibu bos. Tapi mama tetap bersikeras, mengatakan cepat pulang sebelum semuanya terlambat. Akhirnya, aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya yang aku alami itu. Seperti mimpi, tapi nyata. Mama menangis dan menyuruhku untuk mencari orang pintar. Tanteku, tetanggaku, semua melihat wajahku pucat seperti mayit. Padahal
aku merasa sehat-sehat aja. Hanya aku sering merasa lelah dan kehausan. Tanteku bilang ke mamaku agar aku segera diobati karena tanteku melihat diriku ini bukanlah aku, tetapi sesosok pocong. Tanteku bilang pada saat aku mampir ke rumahnya, yang didengar adalah suaraku, tapi wujudnya bukan aku, melainkan sesosok poci dengan kepala diikat. Akhirnya, dengan saran keluargaku, aku pun berobat, dan benar saja bahwa sukmaku dibawa ke hutan selama 3 bulan. Karena yang menjagaku kuat, dan makhluk yang menginginkanku itu juga kuat, alhasil sama-sama kuat, dan jadilah biskuat. Aku harus menunggu sampai 100 hari. Jika sukmaku tidak bisa kembali lagi, artinya selamanya aku tidak akan pernah bisa kembali lagi ke tubuhku. Terhitung sudah 3 bulan, artinya 90 hari. Dan aku memiliki batas waktu 10 hari untuk berjuang agar bisa keluar dari hutan. Seperti yang selama ini aku lakukan, lari sekuat tenaga sampai aku bisa kembali lagi. Orang yang mengobatiku bilang, "Kamu itu kuat. Orang lain belum tentu bisa bertahan sampai 3 bulan. Jika sukmanya dibawa, dan jarang bisa kembali dan sakit dengan yang menjaga kamu. Yang menjaga kamu juga sangat kuat. Akhirnya kamu selalu bisa kembali lagi." Selama 10 hari setelah pulang ke rumahku, kupakai waktu itu dengan banyak zikir dan membaca ayat suci Al-Quran. Jujur, karena selama aku bekerja, jarang bisa baca Al-Quran karena kesibukan. Aku berpikir, bagaimana bisa ada yang bisa mengambil sukmaku? Sedangkan sebelum tidur, aku selalu membaca doa sebelum tidur, surat-surat pendek, dan ayat kursi. Kok bisa? Pertanyaan itu yang selalu muncul di benakku. Dengan bantuan doa mama dan keluarga yang bantu mengobatiku, alhamdulillah, aku bisa terbebas dari makhluk gaib itu. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa memang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Artinya, kita memang hidup berdampingan dengan jin. Percaya nggak percaya, sebenarnya bangsa jin juga banyak yang lebih hafal Al-Quran. Jadi, meskipun kita bisa membaca Al-Quran, tidak menutup kemungkinan ada bangsa jin yang menyukai kita, berambisi ingin memiliki kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal gaib. Dan jangan pernah lupa sama yang menciptakan kita. Selesai sudah kisahku. Jadi itulah cerita dari Tukiem. Thanks for listen. Daftar nama orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan podcast ini. Penulis cerita Tukiem, voice over Aisyah, editor Aisyah, penata musik Aisyah, pemeran utama Tukiem, pemeran pendukung, tante, mama, tetangga, dan orang pintar.